Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menyebutkan ada 3 rumus mudah mengenal bid'ah. Yang pertama, kita lihat apakah sesuatu itu dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak sanggup melakukannya. Ini rumus yang pertama. Sesuatu itu perkara baru dan dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibutuhkan oleh para sahabat, tapi mereka tidak sanggup melakukannya. Maka perkara baru itu bukan bid'ah. Contohnya apa? Pesawat. Butuh tidak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik pesawat? Butuh atau tidak? Butuh. Mereka pergi berjihad, mereka pergi haji dan umrah. Mereka butuh, tapi mereka tidak sanggup untuk mengadakannya. Maka apabila hari ini kita sanggup mengadakannya, walaupun itu sesuatu yang baru, belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan bid'ah. Karena seandainya Nabi dan para sahabat mampu mengadakannya, tentu mereka akan mengadakannya. Karena membantu mereka. Dan agama ini dibangun di atas dasar kemudahan. Tidak mungkin ada yang mudah, lalu mereka milih yang sulit. Yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Dan juga jemaah sekalian, kenapa ini bukan bid'ah? Karena itu hanya sarana ibadah, bukan ibadah itu sendiri. Ini rumus yang pertama. Dan ini masuk akal sehat kan? Makanya orang-orang yang berbuat bid'ah itu nggak bisa mikir dengan akal sehat. Selalu kalau kita larang bid'ah, langsung itu jawaban mereka. Kalau begitu pesawat juga bid'ah dong. Dan seterusnya. Baik. Padahal yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah di dalam agama. Bid'ah dalam ibadah, bukan sarana ibadah. Jemaah sekalian, ini contoh lain. Dulu Nabi SAW terkadang kalau beliau mau khutbah, beliau berkata kepada seorang sahabatnya, "Istansitin nas." Suruh mereka diam. Karena kalau Nabi SAW ngomong dan mereka juga ngomong, nggak terdengar. Jadi pertanyaannya, mic ini dibutuhkan tidak di masa Nabi SAW? Dibutuhkan. Buktinya Nabi SAW suruh mereka diam. Dan terkadang bahkan Nabi SAW mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada yang gak dengarkan di sana. Sampaikan kepada mereka. Karena mereka tidak dengar. Jadi Nabi SAW butuh tapi mereka tidak mampu mengadakannya. Maka hari ini, walaupun mic ini sesuatu yang baru, tetapi dia bukan bid'ah. Karena dulu Nabi tidak melakukannya, bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Dan juga bukan bid'ah karena ini hanya sarana. Sarana dakwah. Ibadahnya adalah dakwah. Mic ini hanya sarana. Iya. Sampai-sampai kasarnya mereka jemaah sekalian, mereka mengatakan muka kamu juga bid'ah. Karena nggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasar, beringas orang yang berbuat bid'ah itu, tapi merasa yang paling santun, menuduh orang yang tidak toleran, padahal mereka yang tidak toleran.
Iya. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, sesuatu itu mampu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dibutuhkan. Nah, ini kebalikannya. Mampu dilakukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di zaman itu belum dibutuhkan. Nabi dan para sahabat belum membutuhkannya. Maka kalau hari ini kita lakukan, itu bukan bid'ah. Sesuatu yang baru hari ini, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mampu melakukannya, tapi tidak mereka lakukan, bukan karena tidak mau, tapi karena belum dibutuhkan. Maka hari ini kita melakukannya, itu bukan bid'ah. Contohnya apa? Ada yang bisa berikan contoh? Masya Allah, barakallahu fikum. Contohnya mengumpulkan mushaf Al-Quran dalam satu mushaf. Di zaman Nabi SAW, mereka mampu melakukannya, tapi mereka tidak butuh. Mereka semua penghafal Al-Quran. Ditambah lagi, Al-Quran masih turun. Jadi, belum memungkinkan untuk dibukukan menjadi satu mushaf. Iya. Dan intinya mereka belum membutuhkan. Mereka penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran yang betul-betul mungkin juga sangat banyak. Jadi belum dibutuhkan. Maka jemaah sekalian, ketika para penghafal Al-Quran sudah banyak wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Dan menjadi sempurna di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikumpulkan dalam satu mushaf. Kenapa? Karena sudah dibutuhkan. Kenapa sudah dibutuhkan? Banyak orang masuk Islam. Para penghafal Al-Quran mulai banyak wafat. Jadi bayangkan, kalau hari ini tidak ada satu mushaf yang mengumpulkan seluruh isi Al-Quran, kemana kita mencari? Sulit sekali untuk kita belajar, untuk kita menghafalkan dan membaca Al-Quran. Iya. Dan juga jemaah sekalian, kenapa ini bukan bid'ah? Karena para sahabat sepakat. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah Al-Khulafa'ur Rasyidin. Dan Al-Khulafa'ur Rasyidin semuanya sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Mereka memandang itu bukan bid'ah. Jadi ini rumus yang kedua. Sesuatu yang mampu dikerjakan Nabi SAW. Begitu pula para sahabat. Tapi mereka belum membutuhkannya, makanya mereka tidak lakukan. Kalau sekarang kita melakukannya, maka itu bukan bid'ah. Baik, ini yang kedua. Jadi ini cara mudah membedakan mana yang baru bid'ah, mana yang baru bukan bid'ah. Kemudian sekarang yang ketiga, rumus yang ketiga, cara mudah mengenal bid'ah. Sesuatu yang dibutuhkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibutuhkan oleh kaum muslimin, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya. Maka jemaah sekalian, inilah bid'ah. Dibutuhkan di masa Nabi SAW. Dan beliau sanggup melakukannya. Tapi beliau tidak melakukannya. Kenapa beliau tidak melakukannya? Karena itu bukan syariat beliau. Karena itu bukan ajaran Allah. Maka kalau sekarang kita melakukannya, itulah namanya bid'ah. Contohnya apa jemaah sekalian? Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid itu mungkin akan membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, menjadikan umat Islam semakin cinta kepada Nabi SAW dibutuhkan oleh umat atau tidak? Butuh atau tidak? Butuh. Butuh di zaman Nabi, butuh di zaman kita.
Karena para sahabat ada yang sudah lama, ada yang baru masuk Islam, iya kan? Mereka juga butuh untuk dimotivasi agar semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada seorang pun kecuali diriku sendiri." Artinya Umar masih lebih cinta dirinya sendiri daripada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, "Tidak wahai Umar, engkau belum beriman sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri." Langsung Umar mengatakan, "Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Subhanallah, itu para sahabat langsung mengamalkan apa yang Nabi SAW perintahkan. Intinya, di zaman beliau pun masih tetap perlu umat dimotivasi untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya, maka itulah bid'ah. Beliau mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya. Kenapa? Karena itu bukan syariat beliau. Dan jemaah sekalian, yang perlu kita pahami juga, semua yang diajarkan Nabi SAW kepada kita, itu bukan beliau buat-buat sendiri. Itu semuanya syariat Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satupun yang beliau sampaikan kepada kalian berasal dari hawa nafsunya. Tidak ada satu ajaran pun yang beliau ajarkan kepada kalian berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi saja, Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW itu tidak membuat-buat sendiri, melainkan wahyu dari Allah. Kok ada orang yang bukan Nabi mengaku pula pengikut Nabi, cinta Nabi SAW, tapi dia merasa boleh, merasa berhak untuk membuat-buat sendiri cara beribadah atau beragama. Maka jemaah sekalian, ini semuanya menunjukkan batilnya perbuatan bid'ah. Baik, jadi ini 3 rumus untuk mudahnya kita mengenal bid'ah dan membedakan mana sesuatu yang baru itu bid'ah dan mana sesuatu yang baru tapi bukan bid'ah. Baik.